Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat karunia-Nya, kami dapat melangsungkan presentasi pada video kali ini. Yang kami hormati, Ibu Vika Oktaviani Siboro, SEME, selaku dosen pengampu dari mata kuliah pengantar bisnis yang telah memberikan tugas ini kepada kami. Pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 13, kelas 1W, Manajemen, akan membahas tentang proses pemasaran dan promosi produk Indomie. Sebelum memulai presentasi kali ini, izinkan saya untuk memperkenalkan para anggota kelompok kami. Saya, Vera, sebagai pemateri pertama akan menjelaskan tentang sejarah Indomie. Adapun Veronica, sebagai pemateri kedua akan menjelaskan tentang pemasaran, promosi, dan persaingan. Kemudian, Jelin Saputri, sebagai pemateri ketiga, akan menjelaskan tentang keputusan pembeli yang meliputi harga, jenis, dan kualitas produk. Sejarah Indomie. Indomie adalah merek mie instan yang diproduksi oleh Indofood CBP, yaitu anak perusahaan Indofood Indonesia. Indofood sendiri merupakan produsen mie instan terbesar di dunia, dengan 16 pabrik, 15 miliar paket Indomie yang diproduksi setiap tahunnya. Indomie juga diekspor lebih dari 60 negara di dunia. Pasar ekspor utama Indofood ini termasuk Australia, Irak, Papua Nugini, Hong Kong, Timor Leste, Yordania, Arab Saudi, Amerika Serikat, Selandia Baru, Taiwan, dan negara-negara lain di Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan Asia. Indomie pertama kali dibuat oleh PT Sanmaru Food Manufacturing Co. Ltd. pada tahun 1972 dengan rasa sari ayam dan rasa sari udang, atau sekarang lebih dikenal dengan rasa kaldu ayam dan rasa kaldu udang. Pada tahun 1982, Indomie varian rasa kari ayam dan mie goreng diluncurkan. Kemudian, pada tahun 1984, perusahaan tersebut dibeli oleh PT Sarimi Asli Jaya yang memproduksi sarimi. Sedangkan pada tahun 1990, PT Pangan Jaya Inti Kusuma didirikan. Kemudian berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk pada tahun 1994. Pada tahun itu juga, selain berubah nama menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk, perusahaan tersebut juga mengambil alih kedua perusahaan, yaitu PT Sarimi Asli Jaya dan PT Sanmaru. Sedangkan pada tahun 1995, Indomie ini telah diproduksi di Nigeria dan menjadi produk mie instan yang populer di sana. Adapun pada tahun 2005, saat pergantian kemasan, Indomie ini berhasil memecahkan rekor Guinness World Record sebagai bungkus mie instan terbesar di dunia. Adapun pada tanggal 3 Januari 2010, Indofood CBP memperkenalkan Indomie kemasan baru untuk semua varian rasanya, dari rasa goreng, kuah, selera Nusantara, dan jumbo, dengan tagline "Seleraku dalam pesona baru". Sedangkan pada akhir 2011, Indomie goreng rendang diluncurkan dengan daging sapi asli yang dipadu dengan bumbu rendang asli, dengan tagline "Ini baru rendang". Pada tahun 2012, tepatnya pada bulan Agustus, Indomie menyelenggarakan program ulang tahunnya yang ke-40 tahun di Mall Taman Anggrek, Jakarta. Dan pada tahun yang sama, pada bulan Desember, diluncurkan juga varian baru Indomie goreng cabai hijau dengan serpihan cabai hijau asli dan minyak bumbu cabai hijau yang diberi pewarna hijau klorofil agar mie berwarna hijau. Slogan iklan Indomie goreng cabai hijau yaitu "Hijau mantap, hot", yang kemudian pada bulan April 2013 dengan slogan "Asli cabai hijau". Adapun varian Indomie yang diluncurkan setiap tahunnya. Contohnya seperti pada bulan November 2013, diluncurkan varian baru Indomie Taste of Asia dengan rasa tom yum, bulgogi, dan laksa. Pada tahun 2014 juga, tepatnya bulan Januari, diluncurkan varian baru Indomie goreng iga penyet dengan bumbu iga penyet dengan slogan "Dahsyatnya iga penyetnya", yang kemudian pada bulan Maret 2014 dengan slogan "Dahsyat rasanya". Pada September 2014 diluncurkan varian baru Indomie kuliner Indonesia, yaitu mie goreng rasa dendeng balado dan rasa soto Lamongan. Sedangkan pada bulan Oktober 2015 diluncurkan varian baru Indomie, yaitu Indomie My Noodles. Ini merupakan mie instan goreng pertama untuk anak-anak yang dibuat dengan rumput laut, wortel, dengan taburan topping crunchy juga, dengan rasa pizza cheese, rumput laut, dan salmon teriyaki. Saya Veronica akan melanjutkan materi mengenai promosi dan pemasaran produk mie instan. Indomie untuk saat ini merupakan market leader dalam medan persaingan berbagai produk mie instan di Indonesia. Posisinya yang kuat disebabkan oleh faktor Indomie sebagai produk mie instan yang pertama kali hadir di Indonesia, serta strategi promosi dan pemasaran yang gencar.
Sebelum mendominasi market mie instan di pasar internasional, PT Indofood CBP telah lama berhasil menjadi top of mind dari masyarakat Indonesia. Salah satu strategi perusahaan yaitu menciptakan sebuah tagline yang ringan, namun memiliki makna yang dalam. Contohnya Indomie Seleraku. Menjadikan Indomie selalu tertanam dalam benak tiap individu. Bukan hanya menciptakan tagline, PT Indofood CBP kerap sekali hadir dalam pembiayaan kegiatan-kegiatan di masyarakat. Acara amal juga tidak lupa mereka lakukan, hingga pemasaran dengan iklan-iklan tersebar di seluruh stasiun TV dan juga billboard-billboard jalan. Kemudian bisa melakukan promosi. Metode promosi yang digunakan adalah melalui iklan di media elektronik dan media cetak, mensponsori berbagai acara, serta instalasi iklan billboard secara luas. Strategi bisnis pada umumnya dirancang untuk meletakkan bisnis pada suatu posisi yang diinginkan dalam suatu industri tertentu, sehingga pada jangka waktu tertentu dapat menghasilkan tingkat keuntungan yang tinggi dan pengembalian dari investasi yang ditanamkan. Mubarak 2014. Lalu adanya persaingan. Persaingan di sini adalah inti dari keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Persaingan menentukan ketepatan aktivitas perusahaan yang dapat mendukung kinerjanya. Wibowo 2015. Untuk dapat mengalahkan kompetitornya, Indofood melakukan strategi dalam inovasi produknya. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa divisi dalam tiap bidang produknya. Keberhasilan Indomie menembus pasar internasional bukan tanpa sebab. Strategi yang tepat, ditambah dengan citra brand yang kuat, ditambah dengan kualitas yang terjaga, menimbulkan keloyalitasan pelanggan akan produk ini. Penyebab kesuksesan Indomie dalam pasar nasional, bahkan internasional adalah adanya kerja keras dalam melakukan pemasaran ke berbagai negara dunia, dalam memenuhi permintaan pasar dunia akan Indomie dan menekan angka produksinya. Kerjasama tersebut salah satunya berupa pembangunan pabrik untuk produksi produk mereka. Hal ini tentu sangat berdampak positif bagi mereka. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Jane Saputri sebagai pemateri terakhir. Harga. Harga sebagai jumlah nilai yang ditukarkan konsumen untuk memiliki dan menggunakan produk atau jasa yang memungkinkan perusahaan mendapatkan laba. Tujuan ditetapkannya harga suatu produk. Pertama, mencapai keuntungan. Kedua, mencapai tingkat penjualan. Ketiga, mencapai pangsa pasar. Keempat, menciptakan good image. Kelima, mengurangi persediaan produk. Dan keenam, menjadi strategi bersaing. Ada 4 indikator yang mencirikan harga. Pertama, keterjangkauan harga. Harga yang ditetapkan oleh penjual biasanya sesuai dengan kemampuan beli konsumen. Kedua, ada daya saing harga. Penawaran harga yang diberikan oleh penjual yang bersaing dengan produsen lain pada jenis produk yang sama. Ketiga, kesesuaian harga dengan kualitas produk. Penerapan harga yang dilakukan penjual dengan menyesuaikan kualitas produk. Keempat, kesesuaian harga dengan manfaat produk. Penetapan harga yang dilakukan oleh penjual sesuai dengan manfaat yang akan diperoleh konsumen atas produk yang dibeli. Keputusan pembelian merupakan tindakan dari konsumen untuk membeli atau tidak terhadap produk, karena konsumen selalu mempertimbangkan kualitas, harga, dan produk. 3 faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Pertama, faktor budaya. Faktor budaya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu subbudaya dan kelas sosial. Faktor budaya merupakan determinan dasar keinginan dan perilaku seseorang. Kedua, faktor sosial. Mempengaruhi perilaku konsumen yang dibagi dalam kelompok referensi, keluarga, serta peran dan status. Ketiga, faktor kepribadian. Karakter yang mempengaruhi perilaku konsumen diantaranya usia, pekerjaan, dan keadaan ekonomi. Seseorang akan membeli produk dan jasa yang berbeda menyesuaikan usia dan keadaan ekonomi. Selanjutnya, kualitas produk. Kualitas produk merupakan upaya pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bertujuan untuk mengimbangi harapan pelanggan. Kualitas produk dapat dimasukkan ke dalam 9 dimensi. Yang pertama ada bentuk. Biasanya produk bisa dibedakan dengan ukuran dan struktur fisik produk.
Yang kedua, ciri-ciri produk. Karakteristik sekunder berguna untuk menambah pilihan-pilihan produk dan pengembangannya. Ketiga, kinerja. Berkaitan dengan aspek fungsional dan merupakan karakteristik utama yang dipertimbangkan pelanggan dalam membeli produk. Keempat, ketepatan dan kesesuaian. Kesesuaian merefleksikan derajat ketepatan antara karakteristik desain produk dengan kualitas standar yang telah ditetapkan. Kelima, daya tahan. Berkaitan dengan berapa lama produk dapat digunakan. Keenam, keandalan. Berkaitan dengan keberhasilan suatu produk setiap kali digunakan dalam waktu tertentu. Ketujuh, kemudahan perbaikan. Idealnya produk akan mudah diperbaiki sendiri oleh pengguna jika rusak. Kedelapan, gaya. Penampilan produk dan kesan konsumen terhadap produk. Kesembilan, desain. Keistimewaan produk mempengaruhi penampilan. Berikut ada 4 jenis-jenis Indomie. Sebenarnya jenis-jenis Indomie sangat banyak, tapi di sini saya hanya menyebutkan 4 jenis Indomie saja. Pertama ada Indomie mie goreng. Kedua Indomie salt and egg. Ketiga Indomie mie goreng Aceh. Dan keempat Indomie soto spesial. Sekian presentasi dari kelompok kami tentang proses pemasaran dan promosi produk Indomie. Mohon maaf jika ada kesalahan kata maupun pengucapan dari kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.